Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indria Dewi Setiasih, nomor induk mahasiswa 21010118120064. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman studi Value Engineering Trang Highway 7 di Louisiana Avenue Interchange atau jalan utama di Simpang Louisiana. Studi Value Engineering ini dilakukan oleh HDR Engineering Incorporation dan bertujuan untuk menilai dan memberikan rekomendasi perbaikan pada proyek Jalan Utama 7 di Simpang Louisiana. Studi dilakukan saat proyek dalam tahap perencanaan. Studi Value Engineering ini dilakukan mulai tanggal 10 sampai dengan 13 Agustus tahun 2010. Untuk outline pembahasannya yaitu yang pertama deskripsi proyek, yang kedua analisis proyek, yang ketiga studi value engineering, dan yang keempat rekomendasi value engineering. Yang pertama deskripsi proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menghilangkan persimpangan sebidang di Jalan Utama 7 dan Louisiana Avenue di Street Louis Park dan menggantinya dengan persimpangan terpisah kelas. Perbaikan yang dilakukan akan mencakup yang pertama, jalur lalu lintas atau menghilangkan simpang bersinyal menjadi simpang susun. Yang kedua, jalur pejalan kaki bersama dengan konfigurasi ulang lokal. Dan yang ketiga yaitu jalur sepeda. Tujuan dari pembangunan proyek ini yaitu yang pertama meningkatkan keamanan kendaraan, menjaga mobilitas atau kapasitas lalu lintas di masa depan. Yang ketiga meningkatkan pergerakan pejalan kaki atau sepeda. Dan yang keempat yaitu memupuk pembangunan. Masalah pada proyek ini yaitu hindari benturan pada kompleks apartemen Louisiana Oaks dan Sam's Club. Lalu lintas pejalan kaki dan sepeda harus diakomodasi selama konstruksi. Tepat di sebelah timur Louisiana Avenue akan ditutup sebagai bagian dari proyek ini. Tanggal kewajiban pendanaan Maret tahun 2012, ada potensi perpanjangan 1 tahun dengan sebelumnya persetujuan oleh Dewan. Minimalkan penggalian atau potensi tanah yang terkontaminasi tinggi. Selanjutnya yaitu proses penilaian lingkungan atau EA baru saja dimulai. Draft dokumen telah dijadwalkan akan keluar pada Oktober tahun 2010. Dampak apapun pada dataran banjir perlu dikurangi dan hindari benturan ke properti 4F. Ruang lingkup studi rekayasa nilai. Tujuan utama studi value engineering ini meliputi yang pertama, analisis masalah utama proyek dan desain konseptual. Yang kedua, meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik lalu lintas. Dan yang ketiga, meminimalkan dampak dan meningkatkan peluang untuk pembangunan di masa depan. Dan yang keempat, yaitu perbaikan sistem transportasi yang peka terhadap lingkungan. Selanjutnya, yaitu analisis proyek. Berikut merupakan kesimpulan mengenai biaya proyek. Untuk item jalan raya termasuk bituminous, terdapat 33% dari biaya total proyek. Tanah yang terkontaminasi dan pembuangan kotoran sebesar 16% dari biaya total proyek. Dan jembatan baru sebesar 13% dari total biaya proyek tersebut. Selanjutnya yaitu analisis fungsi. Ada fungsi dasar meliputi mengurangi konflik, meningkatkan mobilitas, dan menciptakan mengakses. Sedangkan untuk fungsi sekundernya yaitu membangun persimpangan dan konstruksi panggung. Berikut merupakan diagram FAS. Diagram FAS memberi tim value engineering pemahaman tentang dasar proyek, pemikiran, dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Selanjutnya yaitu studi value engineering. Tim value engineering menghasilkan 48 ide berbeda
dan telah dirangkum menjadi 8 rekomendasi yang menghasilkan penghematan biaya bersih sebesar 3,9 juta dolar hingga 5,1 juta dolar dan peningkatan kinerja keseluruhan dari plus 7 hingga plus 11%. Berikut merupakan rangkuman dari rekomendasi yang dilakukan. Untuk rekomendasi yang pertama, yaitu ground improvement, menghasilkan penghematan biaya sebesar 2,4 juta dolar. Selanjutnya untuk lightweight fill, terjadi penghematan sebesar 2,2 juta dolar. Untuk 1C, pile supported fill, terjadi penghematan biaya sebesar 2,5 juta dolar. Reinforced slopes, terjadi penghematan sebesar 1,1 juta dolar. Dan single lane roundabouts 0,5 juta dolar, remove median on Louisiana Avenue 0,1 juta dolar, type urban diamond interchange 1,5 juta dolar, dan single point roundabout interchange terjadi penghematan sebesar 0,3 juta dolar, sehingga terjadi total penghematan sekitar 3,9 juta sampai dengan 5,1 juta dolar. Nah, selanjutnya yaitu value matrix. Value matrix digunakan untuk memahami hubungan biaya, kinerja, dan nilai baseline proyek dan proposal value engineering. Membandingkan kinerja dan biaya akan menunjukkan mana rekomendasi yang berpotensi lebih baik dari konsep dasar proyek secara keseluruhan. Berikut merupakan value matrix-nya. Selanjutnya yaitu strategi implementasinya. Untuk skenario A, yaitu mencakup rekomendasi 1, 2, 3, dan 4. Keempat rekomendasi ini semuanya memperbaiki konsep dasar. Terjadi penghematan biaya sebesar 4,1 juta dolar dan peningkatan kinerja sebesar 8%. Untuk skenario B, rekomendasi 5A, 1, 2, dan 4. Terjadi penghematan biaya sebesar 5,1 juta dolar dan peningkatan kinerja keseluruhan sebesar 7%. Untuk skenario C, rekomendasi 5B, 1, 2, dan 4, terjadi penghematan biaya sebesar 3,9 juta dolar dan peningkatan kinerja keseluruhan sebesar 11%. Ini merupakan rangkumannya. Selanjutnya yaitu saran pelaksanaan konstruksi. Selama proyek berlangsung, satu jalur jalan harus tetap dibuka supaya aktivitas lalu lintas tetap berjalan. Oleh karena itu, tim value engineering memberikan beberapa saran supaya hal tersebut memungkinkan untuk terjadi. Untuk ide yang pertama, bangun bundaran terlebih dahulu dengan landai slip sementara di depan SE dan NW. Yang kedua, pindah persimpangan Louisiana Avenue dan TH7 ke persimpangan Lake Street dan TH7. Yang ketiga yaitu bangun dahulu TH7 50% dalam satu waktu. Untuk ide yang kedua yaitu geser lalu lintas TH7 ke selatan atau jalan sementara dan bangun TH7 sekaligus. Untuk ide yang ketiga itu geser TH7 ke selatan menggunakan Lake Street dan bangun TH7 sekaligus. Sedangkan untuk ide yang keempat yaitu geser Louisiana Avenue ke timur selama penurunan profil. Pertimbangan desain value engineering pembangunan jembatan yang dipercepat. Fungsinya untuk meminimalkan gangguan lalu lintas selama konstruksi dan meminimalkan dampak terhadap lalu lintas umum, juga meminimalkan dampak terhadap bisnis lokal dan akses rumah sakit. Untuk rekomendasi value engineering yang diberikan yaitu yang rekomendasi yang pertama yaitu perbaikan tanah. Fungsinya pindahkan tanah. Konsep aslinya yaitu bersihkan tanah dan kotoran yang terkontaminasi dan ganti dengan tanah boro. Konsep yang direkomendasikan, gunakan teknologi perbaikan tanah daripada menggali kotoran. Untuk biaya konsep aslinya sebesar 4,4 juta dolar. Sedangkan biaya konsep yang direkomendasikan sebesar 2 juta dolar, sehingga terjadi penghematan biaya sebesar 2,4 juta dolar, performa totalnya yaitu 9%.
Ini merupakan sketsa foto metode perbaikan tanah. Untuk rekomendasi value engineering nomor 1B yaitu isi ringan. Fungsinya pindahkan tanah. Konsep aslinya yaitu bersihkan tanah dan kotoran yang terkontaminasi dan ganti dengan tanah boro. Konsep yang direkomendasikan pertama yaitu pencampuran isi ringan, IPS geoform atau ban sobek. Yang kedua yaitu jembatan di atas material yang dapat dimampatkan dengan tanggul isi yang ringan. Biaya konsep aslinya sebesar 4,4 juta dolar dan biaya konsep yang direkomendasikan sebesar 2,2 juta dolar. Sehingga terjadi penghematan biaya sebesar 2,2 juta dolar. Untuk persentase performa totalnya yaitu minus 2%. Rekomendasi value engineering nomor 1C yaitu isi yang didukung file. Fungsinya pindahkan tanah. Konsep aslinya yaitu bersihkan tanah dan kotoran yang terkontaminasi dan ganti dengan tanah boro. Konsep yang direkomendasikan file supported fill, memasang tiang pancang atau beton atau baja, atau bisa menggunakan tiang pancang auger atau batu kolom di area di mana terdapat tanah yang dikompresi untuk mengatasi masalah lahan. Fungsi fungsionalnya yaitu untuk konstruksi. Biaya konsep aslinya 4,4 juta dolar, biaya konsep yang direkomendasikan 1,9 juta dolar, dan penghematan yang dilakukan sebesar 2,5 juta dolar. Untuk performa totalnya sebesar 6%. Rekomendasi value engineering nomor 2 yaitu lereng yang diperkuat. Fungsinya pindahkan tanah. Konsep aslinya yaitu dinding cantilever beton cast in place jika diperlukan. Konsep yang direkomendasikan, gantilah dinding cast in place dengan lereng curam yang diperkuat atau RSS jika diizinkan oleh jalur kanan atau ROW. Tapak akan lebih lebar jika menggunakan lereng 70 derajat atau 45 derajat. Manfaat fungsionalnya yaitu untuk lingkungan hidup dan konstruksi. Biaya konsep aslinya yaitu 2,2 juta dolar, sedangkan biaya konsep yang direkomendasikan sebesar 1,1 juta dolar, sehingga terjadi penghematan sebesar 1,1 juta dolar. Untuk performa totalnya sebesar 7%. Rekomendasi value engineering yang ketiga yaitu bundaran jalur tunggal. Fungsi rekonstruksi jalan kota. Konsep aslinya, denah dasar saat ini memiliki 2 jalur di setiap arah Louisiana Avenue di bawah jembatan H7. Kedua bundaran tersebut adalah 2 jalur. Konsep yang direkomendasikan yaitu Louisiana Avenue dan bundarannya dibangun dengan adil 1 jalur setiap arah. Mereka bisa dikembangkan di masa depan ketika tingkat layanan turun. Manfaat fungsionalnya yaitu untuk operasi. Terjadi penghematan biaya sebesar 1,1 juta dolar dengan performa totalnya sebesar 11%. Ini merupakan gambar dari konsep aslinya. Dan ini merupakan dari konsep yang direkomendasikan. Yang rekomendasi value engineering yang nomor 4 yaitu hapus median di Louisiana Avenue. Fungsi rekonstruksi jalan kota. Konsep aslinya yaitu opsi baseline menunjukkan median yang dinaikkan di Louisiana Avenue. Saat ini ada median yang dinaikkan di seluruh area proyek. Konsep yang direkomendasikan agar median yang ditinggikan dihilangkan dari desain untuk memberi dalam tanda kutip nuansa lingkungan dan berpotensi memberikan ukuran lalu lintas yang tenang dan permukaan yang tidak terlalu tahan. Manfaat fungsionalnya itu untuk operasi, terjadi penghematan biaya sebesar 0,1 juta dolar dengan performa total sebesar 6%. Rekomendasi value engineering yang nomor 5A yaitu Tight Urban Diamond Interchange, fungsi untuk rekonstruksi jalan kota.
Konsep aslinya yaitu ide dasar menyediakan akses ke TH7 melalui jalur pengait yang terletak di timur laut dan barat daya. Semua lalu lintas keluar masuk diarahkan melalui persimpangan dengan jalan likal yang kemudian terhubung ke bundaran. Konsep rekomendasinya yaitu menggunakan rencana dan profil yang sama seperti ide dasar untuk pembangunan Tight Urban Diamond Interchange atau TUDI dan pada TH7 dan persimpangan Louisiana Avenue. Manfaat fungsionalnya yaitu untuk operasi, lingkungan hidup, dan konstruksi. Biaya konsep aslinya yaitu 16,5 juta dolar. Biaya konsep yang direkomendasikan 15 juta dolar, sehingga terjadi penghematan biaya sebesar 1,5 juta dolar. Untuk rekomendasi value engineering yang nomor 5B yaitu persimpangan bundaran titik tunggal. Fungsi yaitu bangun landai. Konsep aslinya yaitu 4 bundaran dibangun untuk mendapatkan lalu lintas TH7 ke atau dari Louisiana Avenue menggunakan Button Hook Interchange. Konsep yang direkomendasikan, bangun single point roundabout interchange dengan bundaran jalur tunggal yang dapat dikonversi mengakomodasi lalu lintas jalan ke atau dari TH7. Bundaran titik tunggal akan berada di Louisiana dan akan dibatasi oleh TH7. Manfaat fungsionalnya yaitu untuk operasi, lingkungan hidup, dan konstruksi. Rekomendasi value engineering nomor 5B ini menghasilkan penghematan biaya sebesar 0,3 juta dolar dengan persentase performa total 21%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.